Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama keynote speech oleh Dr. Heru Bastio tentang Global Health and the Post-2050 Development Agenda. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita bersama bisa menyaksikan satu peristiwa yang sangat penting. Suatu peristiwa di mana kolaborasi direncanakan dan dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang mungkin jauh lebih tinggi daripada masing-masing elemennya kalau dikerjakan sendiri. Atas nama Bapak Kundoro Mangkusubroto yang dengan sangat menyesal tidak dapat hadir pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan dan saya merasa hampir yakin bahwa itu adalah sangat relevan dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Karena tadi Pak Judi mengatakan dengan sangat pas gitu. Ada yang namanya Millennium Development Goal yang akan expire. Nah, kalau Millennium Development Goal ini akan expire, mungkin awal pertama kalinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apakah kita memang sangat paham mengenai MDG? Karena MDG ini sebenarnya adalah sesuatu yang merupakan amanat yang diberikan oleh dunia kepada dunia sendiri melalui sesuatu yang namanya Millennium Declaration di tahun 2000. Millennium Declaration yang disampaikan oleh masyarakat pada waktu itu mengatakan menuju kepada suatu kesejahteraan bersama yang tidak mempunyai ketimpangan, artinya equitable, dan kemajuan di mana semua sisi, apakah itu ekonomi, apakah itu ekologi, maupun juga sosial, itu tumbuh dengan berbareng dan dalam satu lilitan yang lestari. Tapi kemudian itu terlalu kompleks. Karena terlalu kompleks, maka kemudian sekumpulan ahli di kantor World Bank, di kantor UN sana, berkumpul dalam satu kajian dan mengeluarkan Millennium Declaration, Millennium Development Goals yang jumlahnya 6. Pertama, mengentaskan kemiskinan. Kedua adalah pendidikan. Ketiga adalah masalah gender. Keempat, anak, dan seterusnya sampai dengan ke-6. Selesai. Wah, kita akan menandatangani dengan happy gitu ya. Kemudian pemimpinnya Mark Mallow Brown pada satu hari jalan menyeberang jalan di tengah jalan Alkisah gitu ya, dia tiba-tiba tersadar, loh, kamu gak mikirin masalah lingkungannya? Balik dia, masukin ya nomor 7 ya, nomor 7 itu urusan lingkungannya, tapi yang kumpul di sana itu masalah air sama masalah sanitasi. Jadi yang namanya lingkungan di dalam pemikiran pada waktu itu adalah water and sanitation. Masuklah nomor 7. Nah terus gimana caranya duiti? Kalau emang ini mau dilakukan semacam ini di abad 2021, gimana duitinya? Oh, kita bikin yang namanya global yang nomor MDG 8. Oke, kerjasama internasional yang akan melakukan. Tapi karena ini susah, jadi nggak bisa dikasih ukuran. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakai ukuran. Nomor 7 ukuran tapi nggak lengkap, yang diukur. Nomor 8-nya, ya kalau sempat duitnya keluar, ya keluar duitnya keluar. Karena dikasih expiry date tanggal 15 tahun 2015 kan. Jalanlah MDG ini dan ternyata sangat efektif. Nah, kok nggak sempurna tapi kok efektif? Pertanyaannya muncul di sana. Apa efektifnya MDG ini sebenarnya? Masing-masing dari hal-hal yang disebutkan tadi itu membuat orang itu
terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Pemerintah-pemerintah terinspirasi bikin ukuran. Tapi kita tidak punya, Bapak dan Ibu sekalian, kementerian yang ngomong masalah MDG 1, pengentasan kemiskinan, nggak ada. Kementerian yang nomor 2, khusus pendidikan toh ada, tapi pendidikan seperti apa? Dia hanya mengatakan bahwa dalam waktu sampai dengan tahun 2015, mereka yang sekolah sampai dengan 9 tahun itu jumlahnya harus bertambah dengan sekian persen. It's not a perfect target, dan perfect target yang disebutkan tadi menjadi makin tidak, karena yang diukur itu kadang-kadang input, kadang-kadang outcome, kadang-kadang input, kadang-kadang outcome. Terus diketahui ya seluruh dunia harus menggunakan cara semacam ini. Jadi sangat positif bahwa MDG ini menimbulkan suatu keinginan, suatu rangsangan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam ke-8 hal ini, kecuali nomor 8 yang masih sepi banget gitu, nomor 7 yang ya tapi nggak pas benar gitu. Kemudian pada menjelang akhir ini, pada akhir tahun 2011 kemarin 2012, maka muncullah kehendak dari PBB untuk membentuk hierarchical panel. Hierarchical panel of eminent person yang tujuannya adalah mendefinisikan development agenda dunia pasca 2015. Jadi kalau MDG-nya expired, diganti apa? Kalau antibiotik yang ini udah nggak payu lagi, diganti apa? Karena virus-virusnya sudah mendapatkan kekebalan yang lebih tinggi. Karena pendidikan, masyarakat dunianya sudah berubah. Karena pada tahun 2000 yang namanya teror itu segini, sekarang ukurannya 2 kali lipat. Kalau dulu yang namanya kemiskinan seperti ini, sekarang ini berbeda lagi bentuknya. Kalau dulu negaranya belum negara maju, sekarang sudah menjadi agak maju seperti Indonesia. Bayangkan pada tahun 2000 itu Indonesia posisinya seperti apa, tahun ini Indonesia posisinya seperti apa, masih pakai ukuran yang sama atau sudah harus berubah? Kira-kira gambarannya begini. Ini intinya demikian. Maka dibentuklah hierarchical panel ini yang terdiri dari 23 orang dari seluruh dunia, tidak hanya dari pemerintah saja, dipimpin oleh 3 co-chair. Yang paling atas kayaknya gambarnya kita sudah cukup kenal, banyak di ruangan-ruangan kita, Pak Presiden kita. Nomor 2 adalah Ellen Johnson Sirleaf, Presiden Liberia. Liberia ini negara yang sangat menarik karena pernah mempunyai GDP yang sebanding dengan Jepang, tapi kemudian runtuh karena perang saudara, dan sekarang ini sudah sangat melata, tidak punya listrik di seluruh negerinya. Dan yang paling bawah adalah Perdana Menteri Inggris David Cameron. Bayangkan mereka co-chair duduk ngomong masalah agenda development tahun 2015 dan diwarnai oleh latar belakang pemikiran masing-masing. Sangat-sangat jelas, sangat-sangat masuk akal kalau David Cameron kemudian ngotot yang harus masuk adalah universal health coverage. Yang sangat jelas kalau dia mengatakan yang harus kita ngomongkan adalah sustainable production and consumption. Pada waktu Shirley dikatakan mengkait itu, ngomong-ngomong masalah sustainable consumption, yang dikonsum aja nggak ada. Jadi development agenda Afrika dengan Eropa itu beda, dengan Asia itu beda, gitu kan? Jadi perbedaan-perbedaan banyak ini muncul di dalam diskusi yang muncul di sana. Ini adalah daftar dari orang-orang yang hadir di sana sebagai anggota panel. Ada sektor publik, ada sektor masyarakat sipil, ada Graça Machel, yaitu aktivis HAM dari Afrika Selatan, yang kebetulan adalah istri dari Nelson Mandela. Kemudian ada Tawakkol Karman, itu jurnalis dari Yaman, dia dulu Nobel laureat, masih muda sekali. Kemudian ada John Podesta, Center of American Progress, Amerika, dan Abhijit Banerjee, profesor dari MIT, tapi orang India. Kemudian ada lagi sektor swasta, Paul Polman ikut dari CEO-nya Unilever, Jean-Michel Severino dari Investor and Partenaires,
Berarti Maena ini kepala asosiasi produsen dari Kenya, UKM. Jadi yang duduk dalam panel ini bukan cuma pemerintah, bukan cuma akademisi, tapi campuran dari berbagai kelompok masyarakat. Jelas perbedaan pendapatnya akan sangat ekstrim. Diminta bekerja selama 1 tahun kurang. Bisa kita lihat itunya. Maju dulu. Nah, didirikan di New York pada September 2012. High-level panel ini harus menyampaikan laporannya pada Mei 2013 di New York lagi. September sampai dengan Mei. Jadi kira-kira itu Mei sampai September itu Juni, Juli, Agustus, 3 bulan, 9 bulan saja. Ada 3 meeting besar yang diselenggarakan oleh para panel ini. Pertama di New York, yang besar pertama di London, yang kedua di Monrovia, Liberia, dan yang ketiga di Bali bulan Maret 2013 kemarin. Intinya, meeting ini diharapkan keluar dengan apa yang menjadi agenda pembangunan pasca 2015. Apa bisa? Nggak bisa. Gagal pasti. Kondisi awal tadi Bapak dan Ibu sekalian, di mana MDG dibangun di dalam kamar tertutup, itu menuntut adanya suatu keterbukaan yang luar biasa. Dari bulan September 2012 sampai 2013 ini, telah terjadi konsultasi publik di seluruh dunia, paling tidak di dalam 11 thematic consultation, ditambah dengan ratusan national consultation. Indonesia sendiri kami melakukan di Bali dua kali, kemudian di Jakarta 1 kali, melibatkan unsur akademisi, masyarakat, dan seterusnya. Mendengarkan Anda mau apa? Saya hadir di acara yang ada di Dhaka, saya hadir di Istanbul, saya hadir di beberapa tempat yang lain, termasuk Stockholm, ngomong masalah migrasi misalnya, bagaimana isunya terhadap hal ini. All and all, mungkin 50.000 orang dikonsul di dalam menyusun apa yang kemudian dibikin. Leg terakhir terjadi antara Bali dan New York. Berkumpullah para penulis dan kemudian keluarlah hasilnya. Anyone? Muncullah laporan yang sekarang sudah keluar, yang disebut sebagai A New Global Partnership, Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable Development. Ini menjadi judul dari Post-2015 Development Agenda, laporan dari High-Level Panel. Ini belum selesai, karena laporan ini nanti akan diolah di dalam rapat-rapat PBB berikutnya. Dibagi dalam 4 chapter. 1 chapter visinya seperti apa, chapter kedua menjadikan action, prioritas transformasinya seperti apa, illustrative goals-nya seperti apa, dan global impact-nya. 4 implementation, accountability, dan building consensus, dan kemudian concluding remarks. Ini formatnya. Anda bisa mengunduh ini di halaman berikutnya. Laporan dapat diperoleh di alamat di bawah ini, Bapak dan Ibu sekalian, mohon dicatat untuk nanti bisa. Tentu saja materinya kami tinggalkan, jadi bisa dilihat lagi kumpul melihat, bisa ditulis sekarang. Yang HTTP www.post2015hlp.org the report. Laporan yang panjangnya kurang lebih 80 halaman termasuk aneksnya tadi. Kemudian kalau kita serap kata-kata besar apa yang muncul yang penting di dalam laporan tersebut, saya agak tidak melihat health. Yang besar muncul development, countries, people, agenda, world, global, access, must, ensure goals, education, energy, social, international. Mana kamu? Kok nggak ada? Ada di atas, ada menemukan? Right, tapi. Jadi apa sebenarnya software yang kita pakai? Namanya cloud. Jadi bahan dalam satu buku itu dimasukkan ke dalam software itu untuk diolah. Softwarenya mengidentifikasi kata-kata apa yang paling sering disebut, kata-kata apa yang ditekankan di dalam tulisan tadi. Ini adalah picture-nya.
Tapi jangan kecil hati Bapak dan Ibu sekalian, seakan-akan health tidak menjadi agenda utama pasca 2015. Because kalau Anda perhatikan MDG sendiri yang kaitannya dengan health aja 3 atau 4 ya. Kalau kita masukkan water dan sanitation sebagai bagian dari health, akan jadi 4. Perdebatan yang ada di dalam meeting-meeting yang saya ikuti juga di dalam hal ini mengatakan bahwa kita harus punya suatu seri dari goals yang punya kaitan yang jelas satu dengan yang lain dan lebih lengkap dari apa yang dipunyai oleh MDG. Maka keluarlah 12 goal seperti ini. Ini adalah big view. Anda melihat ini pada tanggal 18 Bapak Presiden akan launch di Jakarta. Jadi ada di website, tapi secara formal belum diluncurkan oleh Bapak Presiden. Anda bisa melihatnya di sini. Nomor 1 adalah to end poverty. Mirip sekali kan dengan MDG ya, end poverty ya. In all its form. Nomor 2, nah ini berbeda. Kalau di dalam MDG nomor 2 adalah education, di sini nomor 2 adalah empower girls and women and achieve gender equality. Jadi gender equality jadikan nomor 2. Ini pressure dari seluruh dunia ngomong ini semuanya mengharapkan demikian. 50% nih Pak. 50% mengatakan aku harus di-equality-kan ya maksudnya. Gender empower girls and women and achieve gender equality. Nomor 3, kita provide quality education and lifelong learning. Quality education and lifelong learning. Debat yang lama mengenai MDG Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa orang harus masuk primary education, basic education. Sekarang enggak, harus quality education dan lifelong learning. Makanya kalau kita melihat kapasitas yang ingin kita bangun di perguruan tinggi, itu termasuk bagian dari lifelong learning tadi. Keempat, kita masuk ensured healthy life. Nah, kalau kita ngomong ensured healthy life, Bapak dan Ibu sekalian, global health itu di mana kaitannya dengan healthy life? It is everything, bukan? Bahwa everything, bahwa healthy life itu akan mencakup banyak. Nanti kita akan dalami sedikit healthy life. Nomor 5, ensure food security and good nutrition. Saya bisa sebutkan bahwa dalam nomor 5 ini termasuk agenda menentang stunting. Apakah itu health atau bukan? Health juga kan? Jadi terkait juga ya namanya nutrisi. Nomor 5 ini adalah bicara health. Nomor 2 tadi bicara for everyone. Nomor 4 jelas merupakan health, core-nya di sana. Nomor 5 itu terkait dengan health. Achieve universal access to water and sanitation. Health juga. Jadi kalau tadi dalam kata-kata besar tadi nggak muncul kata health, sebenarnya tersembunyi di dalam masing-masing ini ada health dalamnya. Bagaimana dengan secure sustainable energy? Ada hubungannya dengan health apa enggak? Ya jelas. Ya kan? Bahwa kita akan memerlukan support energi untuk bisa mendapatkan health yang baik. Create jobs, sustainable livelihoods, dan equitable growth. Tadi pada waktu makan siang, Bapak dan Ibu sekalian, kami ngobrol sedikit di meja kami dan ngomong masalah ngelem. Di pojok sana ada orang bawa kaleng aika iPhone. Ngelem ya? Kemudian diskusi kita mengatakan apa? Oh, mereka mungkin tidak tereducate dengan baik. Mereka punya terlalu banyak waktu, nggak punya kerjaan, nganggur. Nah, kalau kita bisa mengatasi poverty dengan meningkatkan create job, sustainable livelihood, and equitable growth, dan education yang baik, health yang diganggu oleh itu tadi juga akan terhindarkan. Gangguan. Manage natural resources asset sustainably untuk sustainable development. Nomor 10 kita ngomong masalah good governance dan peace. Bukan? Nomor 10 adalah good governance. Nomor 11 adalah stable and peaceful society. Dalam tahun 2000 sampai sekarang saja sudah ada 21 kali pertempuran yang terjadi.
antar negara. Belum lagi konflik di dalam negeri yang banyak sekali. Jadi banyak sekali negara-negara yang tidak mempunyai kedamaian, dan karena tidak punya kedamaian seperti Liberia sekian lama, tidak mengalami pertumbuhan, kesehatannya berantakan, tidak mengalami sesuatu yang makin berkembang di negara. So peace menjadi sangat penting. Masuk nomor 11, peace. Nomor 10, good governance, efficient, effective institution. Dan nomor 12, ini adalah suatu goal yang baru yang menjabarkan dengan lebih tuntas apa yang ada di MDG 8. Bagaimana kita membiayai semuanya, bagaimana kita mengerjakan semuanya. Suatu revolusi harus terjadi di dalam tata keuangan dunia, di dalam tata perdagangan dunia, di dalam tata hubungan antar negara. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada debt swap, itu adalah satu langkah yang satu step lebih maju daripada tata keuangan dunia yang lama. We need to get more into that. Tidak hanya melalui ODA, kita akan bisa melakukan development goals ini tercapai, tapi lebih juga kepada bagaimana kita menggalang funding-funding yang lain. Maka Anda tadi mengatakan dengan, atau Pak Jody mengatakan dengan sangat baik, tidak hanya dengan debt swap, tapi harus ada sumber lain lagi. Di mana kemandirian kita mungkin akan kita tambah di sana. Universal Goals, National Targets. Goals ini ditetapkan secara universal kepada semua pihak. Targetnya diserahkan kepada masing-masing negara. Kalau goalsnya tinggi banget, negaranya masih sangat rendah kemampuan mengumpulkan datanya, tentunya harus dilakukan perbaikan datanya dulu. Jadi, Universal Goals dan National Target. Next week. Kita coba fokus kepada goals nomor 4 tadi ya. Kita mengatakan masalah ensure healthy lives. Apa saja yang menjadi elemen dari ensure healthy lives? Nomor 1, end preventable infant and under 5 deaths. Mari kita akhiri kematian bayi dan balita. Increase by X% the proportion of children, adolescents, at-risk adults, and older people that are fully vaccinated. Jadi yang tervaksinasi harus makin banyak, ada sasarannya. X-nya tergantung negaranya. Oke, X-nya tergantung negara. Kalau kita sudah 80%, ya mungkin 95%. Kalau misalnya satu negara baru 30, mungkin jadi 50. Tapi sasaran itu ditetapkan oleh masing-masing negara. Increase the maternal mortality ratio to no more than X per 100,000. Indonesia situasinya agak menyedihkan, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tahu bahwa dari angka 128, sekarang naik ke 180, harusnya bisa diturunkan. Instead of turun, tapi malah naik. Kondisi Indonesia kelihatannya agak menyedihkan dalam hal ini. Nah, nomor 4 ini agak kontroversial. Ensure universal sexual and reproductive health and rights. Ini negara-negara Arab mengatakan, nanti dulu. Negara-negara Barat mengatakan, oh ini harus. Anak-anak muda mengatakan, kami minta itu. Pada waktu kita mengadakan konsultasi dengan youth, kami minta itu. Dan pengertiannya itu menjadi sesuatu yang abu-abu tadi dikatakan oleh Pak Sudi. Bukan dari segi fundingnya, tapi the issue of sexual and reproductive health and rights itu adalah isu yang abu-abu. Akan sangat indah kalau kita bisa punya research yang bisa mengatakan, for our case di daerah ini maka seperti ini yang sebaiknya. Daerah ini sebaiknya. Pengertiannya supaya jelas. Jangan kemudian disalahartikan seperti apa. Ini menjadi penting. Jadi bagian yang relevan dengan perkembangan dunia yang mungkin bisa kita research dengan lebih baik. Reduce the burden of disease from HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, neglected tropical diseases, and priority non-communicable diseases. NCD yang tadi disebutkan. Kalau kita melihat hal-hal ini, kita terkait erat sekali dengan nomor 2, empower girls and women and achieve gender equality. Terkait erat dengan nomor 6, achieve universal access to water and sanitation. Terkait erat dengan nomor 12, create a global enabling environment and catalyze long-term finance. That is global health. Jadi sasaran nomor 4 dengan kaitan-kaitannya, mohon kalau nanti sudah di-download, sudah dipelajari, kan bisa kelihatan bahwa kaitan-kaitan itu lebih ketara lagi, lebih jelas lagi antara satu goal dengan goal lain,
Karena pada waktu kami masuk ke dalam penulisan, kami mengatakan keterkaitan harus jelas. Kita tidak bisa mempunyai suatu rangkaian goal yang masing-masing berdiri sendiri sehingga timbul lagi sectoral silos. Not acceptable. Harus dilihat secara terpadu. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin slide berikutnya akan memberikan gambaran kontestasi yang masih kencang di dalam pertemuan-pertemuan itu di mana tempatnya. Pertama, kontestasi yang pertama adalah universal health coverage. Wah, rame debatnya masalah universal health coverage. Kontroversial banget. Harus jadi sasaran atau bukan universal health coverage? Debatnya mengatakan yang pro dengan UHC adalah jaminan terhadap pelayanan kesehatan adalah input menuju tercapainya health for all. Wah, ini jaminan harus masuk nih. Tapi yang kontra, semua indikator adalah dalam bentuk outcome supaya konsisten. Pengalaman yang lalu Bapak dan Ibu pada waktu kita mengukur dengan angka-angka, kita sampai kepada kondisi tyranny of numbers. Di skor berapa, artinya katanya kecapai. Universal health coverage di India itu diklaim oleh pemerintah India sudah tercapai karena puskesmasnya ada di mana-mana. Tapi ditanya lebih lanjut, ada dokternya enggak ada. Ada perawatnya enggak ada. Apakah kalau orang akses kanan mudah dan gratis? Enggak juga. Jadi yang namanya universal health coverage yang diukur itu adalah ukuran input, hasilnya yang penting. Ini perdebatan dalam kaitan dengan universal health coverage. Pertanyaannya sekarang, untuk Indonesia, universal health coverage ini penting atau tidak untuk menjadi satu sasaran yang bisa masuk ke RPJMN? Karena pada akhirnya, the global development agenda tadi akan harus diterjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional. Kalau dia terjemahkan menjadi agenda pembangunan nasional, apakah universal health coverage harus masuk sebagai sasaran atau tidak? Ini pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh kita, akademisi, kita, konsorsium, yang bisa dimasukkan kepada Bappenas. Pemikiran kami, research kami menunjukkan ini sebaiknya tidak masuk atau masuk sebagai sasaran. How? Why? Kemudian yang kedua, yang menjadi kontroversi adalah sexual and reproductive health and rights, apakah itu perlu jadi indikator atau enggak? Setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, itu yang mengatakan perlu masuk. Yang kontra, kekhawatiran terutama di negara konservatif bahwa ini berarti dukungan terhadap hak seksual yang belum diakui hukum, misalnya hak seksual pranikah, misalnya hak seksual yang kaitannya dengan lesbian, gay, bisexual, dan transseksual. Ini isu-isu ya. Jadi yang mengatakan enggak, jangan dimasukin ya, ini urusannya nanti dengan gay, ini urusannya dengan masalah yang kayak gitu, masih belum bisa diterima di tempat kita. Sedangkan kalau kita mengatakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi itu hak dari setiap warga. Nah, ini kontroversi lagi. What is our position? Keputusan yang muncul adalah ensure universal sexual and reproductive health and rights sebagai indikator yang masih multi-interpretasi. Inilah semua pihak. Bagaimana diterjemahkannya? Global and universal goal, global goal, national target. Global goal, national target. Jadi ini adalah beberapa atau dua hal utama yang menjadi kontestasi khususnya dalam kaitan dengan HELP. Apa akibatnya? Barangkali yang bisa kita pikirkan. Next please. Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak. Nomor satu, untuk mengadvokasi laporan high level panel ini. Untuk itu mohon untuk bisa dipahami isinya apa, is it good? Kami coba scan di dunia, media ngomongnya apa. Yang media Indonesia yang ngomong cuma 5. Dan mengatakan Presiden menyerahkan laporan HLP kepada Sekjen PBB. Nah, setelah itu menerima award dan itu didemonstrasi. Kira-kira ini. Tapi 41, 48 lapor tulisan-tulisan di dunia yang lain memuji laporan ini sebagai laporan yang bagus sekali.
Jadi kalau memang dunia memuji sebagai laporannya bagus sekali, is it really that good? Mohon dibaca, pelajari dan diberikan komentar. Karena kita ingin, Bapak Presiden juga menginginkan, ini bisa masuk ke dalam agenda pembangunan nasional 2050 ahead. Oke, tadi dikatakan kita nggak cuma mau nunggu godot ya, dan kita nggak mau nunggu sambil nganggur gitu kan. Ini 2015 akan datang, tapi sudah muncul nih apa yang bisa kita pakai. Yuk kita persiapkan menuju ke sana. Barangkali PhD yang dikirim tadi itu pada tahun ini sudah siap untuk menjalankan apa yang kita ke dalam agenda pembangunan nasional. Next. Thank you. Jadi kami pikirkan mungkin akan sangat berguna Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa konsorsium ini memikirkan research untuk menjawab kontestasi tadi untuk konteks Indonesia seperti apa. Apalagi kalau nanti sudah masuk ke ASEAN segala macam dan mereka sudah membaca, akan berguna. Dan juga untuk global goals dan local target. Goal 4 menjadi national and subnational target yang sesuai untuk Indonesia dan harus utamakannya ke dalam RPJMN dan RPJMD. How to go about it. Dengan demikian, global health connect dengan apa yang kita hadapi sehari-hari dan relevan dengan agenda pembangunan yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, tapi ada satu hal lagi barangkali itu masih ada. Okay. Jadi dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Rektor, Pak Kadrat, Pak Jody, mungkin yang bisa disampaikan mengenai laporan apa yang sudah dilakukan oleh High Level Panel. Proses masih panjang karena setelah ini maka akan dibahas oleh Open Working Group sampai dengan akhir tahun 2015 sehingga bisa dipakai pada tahun 2016. Kita punya peak preview. Jadi dengan mempunyai apa yang kita punya di sini, kita bisa mempersiapkan pada waktunya kita sampai ke sana, National Development Agenda kita insya Allah sudah bisa sinkron dengan apa yang ada di dunia. Kalau Anda baca lebih baik lagi, nanti Anda lihat bagaimana kaitan antara satu dengan yang lain. Intinya adalah sustainable growth with equity. Orang mengkritisi bahwa kelihatannya kok belum kelihatan equity-nya ya, mana ya yang namanya pembangunan berkeadilannya. Read more about the report dan kemudian kita jabarkan ke dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan untuk Indonesia ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi acara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.